Sebagai investor, tentunya kita hanya ingin berinvestasi pada perusahaan yang memiliki value positif. Karena untuk sebuah perusahaan yang memiliki value positif dalam jangka panjang biasanya akan memberikan return yang positif juga untuk investor. Sebagai perusahaan yang memiliki value positif, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Lalu apa saja sih sebenarnya kriteria tersebut? Dan bagaimana cara mudah bagi kita untuk menemukan perusahaan-perusahaan yang memiliki value positif? Yuk kita bahas. Tapi sebelum itu, like dan subscribe dulu YouTube Meja Saham. Sebuah perusahaan harus mampu menghasilkan keuntungan, karena jika perusahaan tidak mampu menghasilkan keuntungan, tentunya perusahaan akan kesulitan untuk memastikan keberlangsungan perusahaan dan juga pertumbuhan ke depan. Sebagai perusahaan yang memiliki value positif, tentunya harus didukung juga dengan cash flow yang positif. Karena dengan arus kas yang positif, perusahaan jadi lebih mudah untuk melunasi kewajiban, untuk membayar dividen, berinvestasi, dan juga untuk menjawab tantangan-tantangan keuangan di masa depan. Perusahaan yang memiliki value positif seharusnya hutang jangka panjangnya dari tahun ke tahun semakin berkurang, bukan justru semakin bertambah banyak. Karena jika sebuah perusahaan hutang jangka panjangnya semakin lama semakin banyak, perusahaan akan dipaksa untuk selalu bisa menghasilkan keuntungan. Karena untuk membayar hutang-hutang tersebut, perusahaan harus bisa memperoleh keuntungan yang baik setiap tahun. Jika terjadi perusahaan gagal memperoleh keuntungan, bisa jadi perusahaan tersebut gagal bayar dan perusahaan bisa jadi bangkrut. Untuk memilih perusahaan yang memiliki value positif, kita bisa menggunakan ukuran current ratio. Dengan current ratio ini, kita bisa mengukur kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya. Sebuah perusahaan yang memiliki current ratio buruk memiliki risiko yang sangat tinggi, karena besar kemungkinan perusahaan tersebut akan kesulitan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya. Perusahaan yang memiliki value positif seharusnya jarang menerbitkan saham baru. Kenapa? Karena sebuah perusahaan yang memiliki value positif, peningkatan kinerja keuangan biasanya disebabkan oleh peningkatan penjualan ataupun hasil investasi perusahaan, bukan dari perolehan uang dengan penerbitan saham baru. Perusahaan yang memiliki value positif seharusnya mampu untuk terus meningkatkan pendapatan kotornya. Karena jika sebuah perusahaan tidak mampu meningkatkan pendapatan kotornya, boleh jadi perusahaan tersebut akan mengalami kesulitan untuk berkembang. Aset merupakan sumber daya perusahaan yang bisa digunakan untuk memperoleh pendapatan. Dengan menggunakan asset turnover ratio, kita bisa mengukur seberapa efisien perusahaan dalam mengelola asetnya. Itulah kriteria bagi perusahaan untuk bisa masuk ke dalam kategori perusahaan dengan value baik. Pertanyaan selanjutnya adalah, di bursa kita ada sekitar 800 saham. Lalu bagaimana cara kita untuk menemukan perusahaan yang memiliki value baik? Apakah kita harus mengeceknya satu persatu? Wah, bakalan melelahkan sekali teman-teman kalau dicek satu-satu. Karena akan banyak memakan waktu, tenaga, dan juga pikiran. Tapi tenang, Mimin akan share bagaimana cara gampang untuk menemukan perusahaan dengan value baik. Profesor Joseph Piotrowski adalah profesor akuntansi dari Stanford University. Beliau melakukan penelitian tentang value investing. Beliau ini melakukan pemeriksaan apakah analisa fundamental saham sederhana berbasis akuntansi dapat menghasilkan keuntungan bagi investor. Pendekatan Piotrowski pada dasarnya mencari perusahaan yang menghasilkan laba, memiliki margin yang baik, tidak menggunakan trik atau kecurangan dalam pembukuan atau akuntansi, dan memiliki balance sheet yang kuat. Dari sana, beliau mengembangkan Piotrowski F-score yang didasarkan pada 9 kriteria. Kriteria pertama adalah net income. Untuk perusahaan yang memiliki net income positif, maka akan diberikan skor 1.
Kriteria kedua adalah operating cash flow. Jika sebuah perusahaan memiliki operating cash flow positif, maka akan mendapat skor 1. Kriteria ketiga adalah return on asset. Apabila ROA lebih tinggi daripada ROA tahun sebelumnya, maka perusahaan akan mendapat skor 1. Kriteria keempat adalah quality of earning. Apabila operating cash flow lebih besar daripada net income, maka perusahaan tersebut akan diberikan skor 1. Yang kelima, long term debt versus aset. Apabila rasio long term debt to aset lebih rendah dari tahun sebelumnya, maka akan diberikan skor 1. Skor 1 juga diberikan apabila tidak memiliki utang walaupun asetnya meningkat. Kriteria keenam adalah current ratio. Apabila current ratio meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka akan diberikan skor 1. Kriteria ketujuh, share outstanding. Apabila jumlah saham beredar tidak lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka akan diberikan skor 1. Kriteria ke-8 adalah gross margin. Apabila gross margin lebih tinggi dari tahun sebelumnya, maka akan diberikan skor 1. Kriteria 9 adalah asset turnover. Apabila pertumbuhan penjualan lebih tinggi daripada pertumbuhan aset, di mana aset turnover lebih tinggi dibandingkan tahun lalu, maka diberikan skor 1. Menurut Piotrowski, saham yang memperoleh total skor 8 atau 9 dianggap sebagai investasi yang potensial. Sedangkan yang memperoleh skor Piotrowski 0 sampai 2 merupakan gambaran tentang keuangan perusahaan yang buruk. Profesor Piotrowski menguji teorinya pada tahun 1976 hingga tahun 1996, di mana beliau memperoleh kesimpulan bahwa saham murah yang mendapatkan skor F lebih dari 8 menghasilkan keuntungan sekitar 7,5% di atas indeks setiap tahunnya. Untuk menemukan saham-saham yang memenuhi kriteria Piotrowski F-score ternyata sangat mudah sekali teman-teman. Kita bisa menggunakan aplikasi Stockbit, lalu masuk ke dalam halaman search, kemudian klik screener, kemudian pada bagian kiri atas klik create screener, kemudian isi nama screener. Supaya lebih mudah, di sini saya isi dengan Piotrowski F-score. Lalu pada bagian rules, klik tambah rules. Kemudian klik lagi pada basic ratio. Lalu pada bagian pilih ratio, pada search kriteria masukkan Piotrowski dan klik pada Piotrowski F-score. Sebelum memasukkan angka pembanding, kita pilih tanda lebih besar. Lalu pada masukkan angka pembanding, kita bisa masukkan angka 7 supaya screener Stockbit hanya akan memunculkan saham-saham yang kriteria Piotrowski F-score-nya lebih dari 7. Setelah itu langsung saja klik done. Setelah kita klik done, maka screener Stockbit akan menampilkan saham-saham yang memiliki nilai Piotrowski F-score lebih dari 7. Saya harap sampai sini teman-teman tidak kesulitan lagi jika ingin mencari saham-saham yang punya value positif. Jika kamu merasa mendapatkan manfaat dari konten yang kami buat, yuk di like dan subscribe dulu, supaya kami lebih bersemangat. Jika kamu ingin teman-teman kamu juga ikut tercerahkan, silahkan share video ini ke teman kamu. Jika kamu ada saran dan masukan, ataupun punya opini lain, silahkan tulis yang sopan di kolom komentar. Dan bagi kamu yang suka mengikuti info terkini mengenai saham, dan juga pembahasan-pembahasan saham yang menarik, yuk subscribe dulu YouTube Meja Saham.